Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang elemen-elemen struktur pada bangunan. Diharapkan setelah pelajaran ini kalian akan mengetahui apa saja yang termasuk struktur pada bangunan. Pada elemen-elemen struktur tadi secara definisi itu bisa dikatakan segala sesuatu yang dirancang untuk menyalurkan beban dalam bentuk tertentu. Misalkan di sini adalah struktur jembatan. Kita lihat misalkan penyalur beban kereta api yang bergerak di atas jembatan. Struktur bangunan gedung. Sebuah bangunan gedung berfungsi menyalurkan beban barang maupun orang yang menggunakan gedung tersebut. Struktur bangunan. Secara pengertiannya, struktur bangunan itu bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Fungsi dari struktur bangunan itu adalah meneruskan beban bangunan dari bagian bangunan atas menuju bagian bangunan bawah, lalu menyebarkannya ke tanah. Selanjutnya akan kita melihat bagian struktur bangunan. Secara garis besar struktur bangunan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah struktur bawah atau substruktur. Bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Misalkan di sini adalah pondasi dan seluk. Struktur tengah. Bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, gitu ya. Misalkan di sini adalah kolom dan ring balok. Untuk yang ketiga itu adalah struktur atas atau superstruktur. Bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menumpang atap. Misalkan di sini adalah contohnya rangka, atap, dan kuda-kuda. Nah, ini adalah gambar dari struktur bagian bangunan. Dari mulai bawah terdiri dari fondasi, terus di atas fondasi ada seluk, di atas seluk nanti ada tihang atau sering dikatakan sebagai kolom, dan di atas kolom itu ada ring balak yang nanti akan menahan atau memikul rangka daripada kuda-kuda. Slide berikutnya kita lihat, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu adalah fondasi. Apa sih fondasi? Nah, ini adalah gambar fondasi ya. Gambar fondasi dari mulai ini adalah galian gitu ya. Digali kurang lebih misalkan 90 cm gitu ya. Lebarnya 90. Terus di sini lapisan yang paling bawah itu adalah as tamping, terus masuk sama fondasi batu kali, dan di atas batu kali itu adalah seluk gitu ya. Nah, secara definisi fondasi bisa dikatakan bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Nah, ini adalah fondasi batu kali pada galian yang telah ditentukan gitu ya. Nah, maka fondasi ini langsung berhubungan dengan tanah gitu ya. Fungsinya, fondasi batu kali ini adalah sebagai penahan beban bagian bangunan lain yang terdapat di atasnya. Selain itu, fondasi juga dibuat tahan akan tekanan angin, gempa, dan lain-lain. Itu adalah fondasi. Nah, kita akan lihat, berarti seluk itu diletakkan di atas fondasi. Nah, ini adalah gambar seluk ya. Ini adalah gambar seluk. Nah, di atas bawahnya ada fondasi, di atasnya ada seluk. Secara definisi, seluk bisa dikatakan suatu elemen struktur dari bangunan yang terletak di atas fondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya ke struktur fondasi dengan menolak melengkung atau membungkuk. Fungsinya dari seluk itu adalah menyalurkan beban dinding ke fondasi, atau misalkan pengunci dinding agar senantiasa stabil bila mana ada pergerakan tanah sehingga dinding tidak roboh.
Nah, di atas loop itu ada kolom. Kita lihat, nah ini adalah yang warna merah ini adalah backcasting ya, backcasting. Kalau nah ini adalah kolom yang setelah dibuka backcastingnya, maka dia berdiri secara tegak. Secara definisi, kolom bisa diartikan sebagai komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyanggah beban aksial, tekanan secara vertikal, dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Itu secara definisi ya. Kalau misalkan secara fungsi, sebagai penurus beban seluruh bangunan ke pondasi. Nah, sekarang kita akan melihat ring balak ya. Ring balak. Nah, ini adalah ring balak yang posisinya itu terletak di atas pasangan bata gitu ya. Jadi setelah kolom nanti ada pasangan bata. Nah, di atas pasangan bata itu diletakkan ring balak. Nah, secara definisi atau arti ring balak itu sendiri adalah struktur bangunan yang terletak di atas dinding dan menjadi tumpuan atau dudukan dari rangka atap. Nah, nanti di atas ring balak itu disimpan atau diletakkannya rangka atap atau kuda-kuda ya. Kuda-kuda itu nanti diletakkannya itu di atas ring balak. Secara fungsi itu ring balak bisa dikatakan sebagai pengikat pasangan bata gitu yang di bawahnya gitu, dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya, yaitu dari rangka dan dari rangka kuda-kuda dan pasangan atap gitu ya. Nah, setelah ring balak, nanti di atas ring balak itu diletakkannya kuda-kuda ya, rangka kuda-kuda. Secara definisi, nah ini adalah gambarnya ya. Ini gambar daripada rangka kuda-kuda. Kebetulan di gambar ini diperlihatkan rangka kuda-kuda dari Bajaringan. Sebetulnya banyak rangka kuda-kuda yang bisa digunakan di atas bangunan ya, atau sebagai penutup bangunan atau sebagai pelindung dari panas gitu ya, dari hujan dan sebagainya, yang menggunakan bahan itu ada yang dari rangka Bajaringan, ada yang dari kayu, ada yang dari baja kan gitu. Ada juga misalkan yang menggunakan plat lantai gitu ya, jadi dicor. Nah, secara definisi atau arti daripada rangka atap itu adalah struktur bangunan yang posisinya berada di atas bangunan yang berdiri gitu ya. Yang sebagai fungsinya bisa dikatakan sebagai menopang semua tekanan yang ada pada rangka atap dan langsung menyalurkannya ke struktur bangunan yang ada di bawah rangka atap. Nah, itu adalah elemen-elemen daripada bangunan ya, elemen-elemen daripada bangunan yang dimulai dari bawah itu ada pondasi, di atas pondasi itu ada sloop, dari sloop nanti ada kolom, dari kolom nanti diikat oleh ring balak, dan di atas ring balak ada rangka kuda-kuda dan penutup atap. Nah, itu adalah struktur. Bagaimana dengan bata? Bata itu bukan struktur ya, tapi bata itu adalah sebagai elemen daripada struktural, elemen daripada arsitektural, maaf gitu ya. Jadi sebagai arsitektural gitu. Bagaimana misalkan dengan lantai? Lantai pun bukan struktur gitu ya, tapi lantai itu adalah arsitektural juga sama. Misalkan rangka plafon dan plafon itu pun sama, bukan struktur, tapi itu adalah arsitektural gitu ya. Nah, mungkin sekarang kalian bisa membedakan apa itu struktur dan apa itu elemen arsitektural. Baik, siswa sekalian, mungkin nanti kita akan lebih mendalam lagi pembahasan tentang elemen-elemen struktur di forum diskusi atau tanya jawab. Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.